Halo semua, kali ini saya akan memberikan sedikit pelatihan mengenai penggunaan Google Classroom. Jadi, Google Classroom merupakan salah satu fitur dari Google yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk tim pembelajaran secara online. Nah, mengoperasikan Google Classroom, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat akun Google. Pertama, pastikan laptop terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu kita buka browsernya. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu, tuliskan kata kunci gmail.com, lalu tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita klik buat akun. Lalu kita ketikkan nama depan dan nama belakang. Di sini sebagai contoh saya menggunakan KKN sebagai nama depan dan Cokro sebagai nama belakang. Lalu kita masukkan nama pengguna. Dan terakhir adalah kata sandi. Lalu kita konfirmasi ulang kata sandi. Nah, untuk nama pengguna dan kata sandi ini harus diingat ya teman-teman. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama, kita ketikkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Lalu kita tulis juga gender. Nah, untuk nomor konstitusional, jadi teman-teman bisa mengisi ataupun tidak. Lalu di klik berikutnya, dan klik saya setuju. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun email yang akan kita jadikan untuk membuat akun Google Classroom nanti. Langkah selanjutnya yaitu membuat Google Classroom. Pertama, kita klik bagian pojok kanan atas dari web browser Chrome. Lalu kita pilih bagian Classroom. Lalu kita klik email yang akan kita gunakan dan continue. Nah, sekarang kita sudah mempunyai akun Google Classroom sendiri. Selanjutnya, cara membuat kelas. Pertama, kita klik tanda plus yang ada di bagian pojok atas. Lalu kita klik create kelas atau buat kelas.
lalu kita centang dan klik continue. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan, ada class name atau nama kelas, ada section, subroom. Yang pertama, untuk class name atau nama kelas ini bisa kita sesuaikan dengan kelas yang akan kita ampu. Misalnya di sini saya tulis pelatihan Google Classroom. Selanjutnya section. Ini isinya berupa pertemuan-pertemuan yang akan kita rencanakan di kelas virtual. Lalu ada subjek yang berisi materi yang akan kita ajarkan. Dan yang terakhir adalah room atau nama ruangan yang biasa kita ampu. Lalu kita klik create. Nah, sekarang kita sudah punya kelas sendiri. Lalu kita klik got it. Lanjut ke cara menambah dan mengeluarkan guru kolaborasi. Pertama, kita klik people atau anggota. Nah, di sini ada dua, teachers atau guru dan ada students atau siswa. Nah, untuk menambahkan guru kolaborasi, kita klik bagian invite teachers. Lalu kita ketikkan email guru yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Selanjutnya kita invite. Untuk invite teachers ini bisa digunakan untuk beberapa guru, jadi tidak hanya satu saja. Nah, ini adalah tampilan dari email guru kolaborasi yang telah mendapatkan undangan dari Google Classroom tadi. Nah, untuk guru kolaborator bisa diklik gabung. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom yang telah kita buat tadi. Bisa dilihat di sini sudah ada guru kolaborator yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya, guru kolaborator dari akun Google Classroom. Tinggal kita klik people atau anggota, lalu kita klik remove atau hapus. Nah, maka di sini guru kolaborator sudah terhapus dari akun Google Classroom kita. Lanjut ke cara menambah dan mengeluarkan siswa. Hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama klik people atau anggota. Lalu kita klik icon tambah siswa. Nah, di sini kita dapat menyalin link yang sudah disediakan dan mempastenya ke
grup WA atau lain atau yang lainnya. Atau opsi lain adalah dengan mengetikkan email dari siswa yang akan di-invite ke dalam akun Google Classroom. Lalu kita klik invite. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul pada email siswa. Untuk siswa, apabila ingin bergabung ke dalam Google Classroom, tinggal kita klik gabung. Nah, ini sudah bergabung ya. Lalu apabila kita kembali ke akun Google Classroom tadi, bisa dilihat adanya siswa yang sudah bergabung ke dalam kelas. Nah, untuk menghapusnya, tinggal kita checklist bagian siswa yang akan kita hapus, lalu kita klik remove. Maka akun siswa akan terhapus dari akun Google Classroom kita. Selanjutnya si bahan ajar. Untuk musim dapat kita klik classwork atau kelas, lalu kita klik create atau buat, lalu kita klik bagian materi. Kita klik lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada title, yang merupakan judul materi yang akan kita unggah. Misalnya, menuliskan judul materi yaitu mengenai ajar. Lalu kita bisa juga memilih topiknya. Misalnya topik di sini saya buat bahan ajar. Nah, ini tujuannya. Saya klik all students atau semua siswa. Dan untuk deskripsi di sini sifatnya opsional, misalkan untuk menambah keterangan terhadap bahan ajar yang akan kita unggah. Nah, selain itu, kita juga dapat melampirkan file, baik dari Google Drive, link, file, atau dari link YouTube. Nah, kita juga bisa membuat atau create seperti Google Dokumen, spreadsheet, atau slide, forms, dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja, saya membuka Google Docs. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengunggah file dari komputer, bisa kita klik File atau Google Drive. Kemudian kita klik Upload dan Browser. Nah, lalu kita pilih file materi yang akan kita unggah. Kita klik Open dan tunggu bentar. Nah, ini adalah materi yang sudah berhasil diunggah. Apabila sudah selesai, kita klik Post. Nah, materi sudah diunggah ke dalam Google Classroom. Selanjutnya, cara mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, kita klik classwork atau kelas, lalu kita klik create atau buat,
dan question atau pertanyaan. Kita klik Got It. Nah, lalu kita ketikkan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada siswa. Nah, kita juga bisa menambahkan instruksi, tapi ini bersifat opsional, jadi bisa ditulis atau tidak. Ini contoh instruksinya, misalnya jawablah pertanyaan dengan singkat. Nah, kita juga bisa menambahkan file seperti tadi, baik dari Google Drive, file, YouTube, atau yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa memberi opsi. Nah, misalnya ini untuk all students atau semua siswa. Ini untuk points atau nilainya. Lalu kita juga bisa mengatur misalnya kita atur tanggal 4 Januari. Nah, ini untuk waktunya. Dan kita juga bisa mengubah topik. Misalnya kita buat topik bahan ajar 1. Apabila sudah selesai, bisa kita klik Ask atau tanyakan. Nah, maka pertanyaan untuk siswa sudah berhasil diunggah ke dalam akun Google Classroom. Lanjut ke cara memberikan tugas untuk siswa. Caranya kita klik Classwork atau kelas, lalu Create, dan Assignment. Pertama, kita tulis judulnya terlebih dahulu. Misalnya kita tulis tugas 1. Lalu kita buat instruksinya, bersifat opsional, jadi boleh diisi atau tidak. Dan kita bisa menambahkan file dengan klik file lalu browser. Selanjutnya kita klik file yang akan diupload. Klik Got It. Maka file yang akan diupload sudah berhasil diunggah di akun Google. Selanjutnya kita bisa mengisi tujuan, misalnya untuk all students atau semua siswa. Lalu sama seperti tadi, kita juga bisa mengisi nilai maksimal, lalu tanggal deadline, dan topiknya. Apabila sudah selesai, kita tinggal klik Sign In. Dan tugas akan muncul pada beranda Classwork.
Cara memberikan tugas kuis kepada siswa. Untuk memberikan tugas kuis, kita klik Create, lalu kita klik Quiz Assignment atau tugas kuis. Nah, di sini kita bisa mengisi bagian titel atau judulnya terlebih dahulu. Misalnya, di sini saya tulis kuis 1. Lalu kita juga bisa tulis instruksi yang bersifat opsional. Lalu kita juga bisa menambahkan file maupun membuat file. Dan di sini juga ada blank quiz yang merupakan bagian dari Google Form. Nah, apabila kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit. Nah, apabila kita ingin mempelajari tentang Google Formulir ini, kita bisa mengikuti turnya terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh Google. Apabila sudah disetting, tinggal kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa mengedit. Misalnya, ini adalah pertanyaan yang pertama. Lalu kita pilih opsinya. Misalnya kita pilihan ganda. Kita tulis misalnya A. Di sini kita juga bisa menambah opsi lainnya. Atau kita juga bisa menambah opsi tambahan seperti tadi sudah A, lalu B, lanjut ke C, dan seterusnya. Apabila sudah selesai, lalu kita klik kirim. Nah, ini ada contoh email yang akan dituju untuk pengiriman. Atau kita bisa membuat salinannya untuk dibagikan melalui media lain seperti WhatsApp atau Line, dan lain-lain. Apabila sudah selesai, maka dapat kita klik assign. Nah, maka akan muncul tugas tulis pada beranda classwork. Yang terakhir adalah melakukan proses evaluasi hasil belajar siswa. Adalah contoh pengerjaan dari akun siswa. Nah, untuk siswa sendiri bisa mengupload hasil tugasnya ke dalam akun Google Classroom. Nah, apabila sudah diupload, kita ban. Siswa juga dapat memberi komentar terhadap tugas.
Apabila siswa sudah mengumpulkan tugasnya, maka di akun guru akan tertampil seperti berikut. Yang pertama, kita klik lalu kita klik email siswa yang telah mengumpulkan tugas. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu kita klik tugas, kita koreksikan. Kita coba lihat detail. Kita klik berikutnya. Ini adalah contoh pengerjaan untuk pengumpulan tugas tadi. Nah, guru di sini bisa memberikan nilai langsung kepada siswa. Misalnya di sini saya tulis nilai 90 dari 100. Bila sudah, kita bisa klik kembalikan. Nah, ketika kita klik menu tugas siswa, tidak akan bilang seperti ini. Ada satu file yang sudah dinilai dengan nilai 90. Terima kasih.